Selamat siang Bu Eri. Selamat siang, Bu Ratna. Sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan diskusi sebentar Bu Eri. Oke, mari kita masuk dulu. Jadi sesuai kesepakatan kita kemarin bahwa Bu Ratna nanti akan berdiskusi dengan saya terkait dengan keterampilan coaching dengan menggunakan alur tirta. Nanti Bu Ratna akan berbicara dengan coach ibu yaitu Bu Rita. Nanti saya yang akan menjadi observernya. Gitu nggih? Betul Bu Eri. Baik, kalau begitu nanti kita akan memakai rubrik penilaian coaching ya. Baik Bu, supaya saya bisa tahu apa yang harus saya perbaiki nanti dalam proses coaching saya. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria ya Bu ya. Yang pertama nanti kurang baik, kemudian cukup baik, baik dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang akan Bu Ratna kembangkan nanti? Jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu adalah yang pertama kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kunci saya agar saya bisa untuk mendorong kunci saya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik itu mana yang akan Ibu kembangkan untuk diobservasi? Jadi ketiga kemampuan coaching yang akan saya kembangkan tadi, saya ingin lebih spesifik untuk mengembangkan kehadiran penuh. Dengan indikator kehadiran penuh ini adalah yang pertama, yaitu fokus untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh kunci saya. Yang kedua, saya akan menetapkan kunci saya. Yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain coaching dengan kunci saya, dan juga saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh kunci saya. Baik, Bu Ratna, semua tadi sudah saya catat. Berarti untuk mengetahui bagaimana Bu Ratna ini nanti mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan coachingnya nanti? Jadi kebetulan hari ini Bu, saya sudah janjian dengan kunci saya. Nanti hari ini ada kegiatan coaching yang bisa panjenengan saksikan, mengobservasi kemampuan yang ingin saya kembangkan tadi. Sudah berkembang atau belum? Siap, Bu Ratna. Jadi setelah saya mengamati percakapan Bu Ratna dan Bu Rita nanti, saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Bu Ratna harapkan. Barangkali begini gitu ya. Nanti untuk coachingnya kita laksanakan di perpustakaan saja, biar tidak terlalu banyak yang melihat. Mengobrolnya pun nanti akan menjadi lebih santai. Bagaimana? Nggih Bu, monggo. Baik. Oke, kalau begitu kita laksanakan. Iya, siap. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Rita. Bagaimana kabarnya Bu Ratna hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Ratna, saya kemarin sempat WA Bu Ratna kan, ingin berbincang-bincang dengan Bu Ratna hari ini. Apakah Bu Ratna ada waktu? Tentu saja ada waktu Bu Rita. Monggo setelah berbincang dengan saya, hal apa yang ingin Bu Rita sampaikan? Ya, setelah saya berbincang dengan Bu Ratna nanti, saya ingin menemukan solusi Bu atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Wah, menarik sekali Bu Rita. Kalau boleh saya tahu, permasalahan seperti apa ya Bu Rita? Iya Bu Ratna, permasalahan itu ada di dalam kelas saya. Jadi di dalam kelas saya itu ada beberapa murid yang kurang fokus dalam menerima materi pembelajaran yang saya sampaikan. Oh begitu. Kenapa beberapa murid itu mengalami kesulitan untuk memahami materi pembelajaran yang Bu Rita sampaikan? Iya Bu, sepertinya ada beberapa murid yang tidak begitu paham tentang materi yang saya ajarkan. Jadi ada faktor-faktor yang menyebabkan murid itu menjadi tidak paham dalam menerima materi yang
kira-kira faktor apa yang menyebabkan permasalahan tersebut? Oh ya, kemarin saya sempat bertanya Bu kepada murid saya. Nah, yang pertama itu ada beberapa anak yang tidak sarapan, jadi tidak fokus dalam menerima materi pembelajaran yang saya sampaikan. Nah, yang kedua itu ada beberapa anak yang memiliki tingkat pemahaman yang lebih lambat daripada teman-temannya. Seperti itu Bu Rahma. Oh, seperti itu ya Bu. Nah, menurut Bu Rita, dari skala 1 sampai 10, kekuatan Bu Rita itu sudah pada skala berapa untuk meningkatkan pemahaman materi terhadap murid Bu Rita? Menurut saya itu dari skala 1 sampai 10 saya berada di skala 7 sampai 8 Bu dalam penyampaian materi kepada anak-anak. Berarti masih dalam skala 7 sampai 8 ya Bu. Iya, Bu. Nah, seberapa besar harapan Bu Rita dalam meningkatkan fokus dan pemahaman materi kepada murid Bu Rita? Kalau dalam skala itu Bu Rita ingin mencapai angka berapa? Harapan saya itu Bu, saya ingin mencapai skala maksimum yaitu 10 dalam memahami materi pembelajaran yang saya sampaikan, dan anak-anak itu lebih fokus lagi sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada murid-murid saya. Jadi tidak pasif seperti itu Bu Ratna. Jadi seperti itu ya Bu Rita. Jadi ingin murid-muridnya Bu Rita itu paham dan fokus dalam pembelajaran sehingga mereka bisa memberikan respon positif terhadap pertanyaan yang diajukan. Ya Bu Ratna. Ya, bagus sekali Bu Rita harapannya. Nah, setelah Bu Rita mengetahui penyebab permasalahan tersebut, langkah-langkah apa saja yang bisa Bu Rita lakukan untuk mengatasi permasalahan itu? Mungkin yang pertama saya akan mengingatkan anak-anak yang tidak sarapan di rumah, itu mengingatkan mereka supaya untuk sarapan, bahwa sarapan itu penting bagi mereka agar mereka lebih fokus lagi. Nah, untuk yang anak-anak yang memiliki pemahaman yang lebih lambat dari teman-temannya, saya akan mengimplementasikan pembelajaran KSP, yaitu dengan mengajak mereka menggunakan teknik stop pada saat awal pembelajaran. Dan juga saya akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi supaya pembelajaran saya itu lebih menyenangkan dan anak-anak itu lebih aktif dalam pembelajaran, bisa menggunakan gambar, video, ataupun lagu atau permainan. Seperti itu Bu Ratna. Luar biasa sekali Bu Rita langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang pertama tadi kita bisa menggunakan teknik stop, dan yang kedua menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya. Tadi Bu Ratna sudah melakukan coaching dengan Bu Rita ya. Oke Bu Eri, Bagaimana hasilnya? alhamdulillah hasilnya baik Bu. Sudah menemukan solusi kunci saya tadi. Alhamdulillah. Kalau begitu langsung saja ya kita bahas dan kita analisis dari apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Ratna tadi terkait dengan ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan Bu Ratna dari awal tadi gitu ya. Iya Bu Eri. Jadi apa yang sudah Bu Ratna lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah disebutkan Bu Ratna tadi? Baik Bu, jadi tadi saya ingin mengembangkan kompetensi saya yaitu kesadaran penuh. Nah, tadi saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari kunci saya. Saya juga sudah mendengar secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh kunci saya. Saya menatap kunci saya dan saya juga tidak melakukan hal lain, jadi fokus kepada kunci saya. Baik Bu Ratna, memang tadi sudah saya lihat bahwa Bu Ratna juga sudah hadir secara penuh dengan JJ Bu Ratna. Dan juga saya sudah mendengarkan Bu Ratna juga sudah mendengar secara aktif dari JJ Bu Ratna tadi. Dan sekaligus Bu Ratna tadi juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada JJ itu Bu Rita. Bu Ratna tadi sudah melaksanakan coaching dengan baik.
dan sudah sesuai dengan alur tirta. Terima kasih Bu Eri sudah melaksanakan penilaian atas kegiatan kucing saya tadi. Sama-sama Bu Rana. Nah begini Bu Rana ya, setelah ini tadi kira-kira rencana Bu Rana yang mana yang akan dikembangkan dalam kompetensi tersebut? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan lagi adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kuci saya, sehingga kuci saya nanti akan terdorong untuk memecahkan masalahnya sendiri. Begitu Bu Eri. Selanjutnya, apa ini langkah-langkah Bu Ratna yang akan dilakukan Bu Ratna untuk mengembangkan kompetensi coaching, khususnya pada memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini Bu Ratna? Baik Bu, jadi saya untuk mengembangkan ini nanti saya akan merefleksi diri saya sendiri, kekurangan apa yang ada dalam diri saya, kemudian saya akan memperbaiki kekurangan tersebut. Kemudian saya akan mencari referensi Bu tentunya. Jadi referensi bagaimana cara untuk melakukan coaching yang baik ataupun bisa belajar dari orang lain. Kemudian saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot tadi. Oke, jadi Bu Ratna nanti akan mencari referensi dulu ya. Iya Bu. Nah, ini kira-kira kapan akan dilaksanakan Bu Ratna untuk mencari referensi? Saya untuk mencari referensi akan saya lakukan secepatnya Bu, dan segera saya laksanakan. Oh, gitu ya. Jadi Bu Ratna akan segera melaksanakan untuk mencari referensi tersebut. Iya Bu. Jadi kapan nih Bu Ratna rencananya akan melaksanakan praktik coaching lagi? Insya Allah kalau ada teman yang meminta coaching dalam 1 atau 2 minggu ini, mungkin saya akan mempraktikannya. Kemampuan saya dalam coaching lagi Bu. Oke, jadi Bu Ratna ini akan melaksanakan coaching lagi yang intinya bila ada teman yang meminta di coaching lagi. Itu kan Bu Ratna? Jadi untuk mengetahui proses-prosesnya nanti, kapan ya Bu Ratna kita akan ketemu lagi? Mungkin 1 atau 2 minggu lagi Bu. Oke, 1 sampai 2 minggu lagi ya. Siap Bu Ratna, insya Allah saya akan meluangkan waktu untuk Bu Ratna untuk mengetahui proses-proses apa yang dilakukan oleh Bu Ratna. Oke Bu Eri, terima kasih. Oh iya, sama-sama Bu Ratna, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih Bu Eri. Terima kasih telah menonton video praktik kucing kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa lagi.